Paskah yang kita yakini sebagai umat Kristiani adalah peristiwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Inilah pusat iman kekristenan. Pada kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Bukan pada peristiwa-peristiwa lain titik berangkat iman Kristen kita, tetapi pada peristiwa Paskah yang kita saat ini rayakan, Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Karena Yesus bangkit, maka iman kita benar dan tepat kita pegang sampai akhir hayat kita. Peristiwa Paskah yang kita akan hayati dari kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8, Bapak Ibu Saudara, ada satu peristiwa yang ternyata mengisahkan bagaimana karya Allah itu memang tidak bisa ditahan, dibendung oleh apapun dan siapapun. Bahwa karya Allah itu harus dinyatakan dan Allah menata semua itu sedemikian rupa sehingga kita bisa takjub. Maka kalau Bapak Ibu Saudara yang telah percaya kepada Yesus Kristus, yang telah dibaptis, jangan katakan itu adalah peristiwa pribadi Anda sendiri, semata-mata karena maunya Bapak Ibu Saudara, tidak. Tapi kita percaya kalau hari ini kita percaya kepada Yesus Kristus adalah karena ini bagian dari karya Allah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita patut bersyukur, kita patut bersukacita karena kita bisa dikenalkan, dihantar kepada satu kehidupan di dalam Yesus Kristus sepanjang hidup kita, yang semasa hidup kita ini kita tahu hidup kita akan seperti apa di dalam Yesus, bahkan ketika kita harus mengalami kematian kelak setelahnya. Inilah rahasia iman Kristen, Bapak Ibu Saudara. Hidup beragama bukan sekedar mengenal satu ajaran, bukan sekedar mengikuti satu perintah ketentuan hukum di situ, atau ritual-ritual keagamaan. Beragama dalam hal ini beragama Kristen, justru di dalamnya kita menemukan satu esensi agama kita, yaitu pada satu pusat iman kita kepada yang hidup dulu, kini dan selamanya, Yesus Kristus. Kita tidak beriman kepada yang masa lalu, atau yang sudah mati, atau kepada yang tidak ada kehidupan, melainkan kita beriman dan percaya kepada Dia yang hidup. Mungkin ada orang yang bilang, loh, kami juga percaya sama yang hidup, Sang Pencipta langit dan bumi, kepada Allah yang memelihara kehidupan ini. Benar. Tetapi kita percaya kepada Dia memang adalah Allah, Pencipta langit dan bumi, awal dan akhir. Tetapi Dia yang menghampiri kita, Dia yang mengenalkan dirinya kepada kita, dan yang mau kita menghampirinya, dan yang mau melihatnya dan merasakan penyertaannya. Sehingga Allah yang kita sembah bukan Allah yang jauh dalam konsep belaka, tetapi Allah yang dapat kita rasakan hadiratnya dalam satu pribadi yang Allah hadirkan, Yesus Kristus.
Maka seperti apa karya Allah itu dalam bacaan kita, Bapak, Ibu, Saudara? Mari saya mengajak kita, hal yang sangat menarik adalah adanya seorang malaikat. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, pada mulai ayat yang kelima, perhatikan ayat yang kelima. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Seorang muda yang memakai jubah putih duduk. Pertanyaannya, ngapain? Ini menarik. Sementara sebelum peristiwa pertemuan itu terjadi dengan seorang muda itu, ada beberapa perempuan yang sedang gelisah mau datang ke kubur Yesus, masuk ke dalam kubur Yesus, meminyaki Yesus, menaruh rempah-rempah, tapi bingung. Karena pintu kubur itu sebuah batu yang besar. Mereka tahu nggak sanggup menggeser atau menggulingkan agar bisa masuk ke dalam. Maka bisa dibilang kalau mereka sampai depan pintu kubur Yesus nggak bisa menggeser atau menggulingkan batu besar itu, paling di depannya saja mereka taruh rempah-rempah dan meminyaki. Karena mereka tahu kemampuan mereka nggak ada untuk bisa masuk ke dalam dengan menggulingkan batu besar itu. Karena mereka tahu ketika Yesus dikubur, kubur itu ditutup dengan batu besar. Tapi kemudian justru ada yang menunggu mereka. Ngapain? Seolah-olah ada satu peristiwa yang diharapkan terjadi, dan itu dari pihak Allah. Ada yang menyeting, ya, merencanakan. Kalau memang akan ada pertemuan dari Allah kepada orang-orang yang datang itu, perempuan-perempuan itu, untuk satu maksud pesan Allah lewat malaikat yang sudah menunggu. Kalau bukan karena perintah Allah, malaikat sebagai pelayan Allah nggak mungkin ada di situ. Nggak mungkin. Kurang kerjaan apa? Berarti betul-betul peristiwa kebangkitan bagian dari karya Allah yang harus diketahui oleh semua orang, termasuk para muridnya. Namun dalam hal ini adalah bukan yang cowok-cowok itu yang pertama kali melihat dan mengetahui, melainkan perempuan-perempuan yang tulus dan sangat-sangat polos untuk betul-betul melayani Yesus, bahkan sampai saat sudah menjadi jasadnya dikubur untuk meminyaki dan menaruh rempah-rempah. Tetapi Allah menanti itu bukan siapa yang akan datang, tapi yang datang itu saksi pertama bahwa betul ada peristiwa Yesus bangkit atau hidup kembali, dan malaikat inilah yang memberitahu. Lihat tempat di mana dia dibaringkan, sudah nggak ada Yesus di situ. Dan ini peristiwa yang biasa dalam kuasa Allah. Artinya jangan tanya, kok bisa ya? Bisa, kenapa? Karena Allah yang buat itu, bukan manusia. Walaupun gosipnya kemudian jasad Yesus dicuri oleh muridnya, tapi itu tidak benar. Itu pun dicatat di Alkitab. Siapa yang menghendaki peristiwa itu? Allah. Untuk apa? Pada ayat yang ke-8 Bapak Ibu, ayat yang ke-8 ada satu berita yang dicatat oleh Markus, dikatakan sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ini dia.
keselamatan yang kekal itu. Betul bahwa nanti orang-orang yang mati akan dibangkitkan lagi, tapi kalau Alkitab menyebut dalam kitab Wahyu, semua orang dibangkitkan, ada bangkit untuk dibinasakan, tetapi ada yang bangkit untuk diselamatkan. Yang diselamatkan ini dalam bahasa kitab suci kita disebut dengan akan tinggal di rumah Bapa di sorga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itulah wujud keselamatan janji ini. Tapi ada orang yang betul-betul setelah mati kemudian dalam penghakiman dia akan dihidupkan untuk dibinasakan. Itulah kematian yang kedua. Jadi justru karya Allah yang terbesar adalah membuat orang-orang yang mau percaya kepada karyanya, kalaupun nanti mati lalu dihakimi dalam hidup yang baru, dibangkitkan lagi, tidak untuk dibinasakan, melainkan dibawa hidup bersama dengan Allah, yaitu bersama dengan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, di rumah Bapa. Ini yang Allah inginkan. Kenapa harus seperti itu? Karena Allah tahu sejak peristiwa Adam dan Hawa, manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak itu maka tidak ada keselamatan bagi orang-orang berdosa. Kalau mereka mati, mereka akan mati dalam kebinasaan. Kenapa? Karena maut, dosa itu sudah mengikat manusia ciptaan Allah. Seolah karena dosa Allah yang menciptakan manusia, maut yang memiliki ciptaannya karena dosa. Di sini konteks karya Allah terjadi. Bagaimana cara ciptaannya ini memang betul-betul dalam hidupnya yang berdosa dan mati, tidak untuk dihidupkan lagi pada kebinasaan, kematian kedua, tetapi kembali hidup bersama dengan Allah yang diinginkan di rumah Bapa. Konsep keselamatan inilah yang kita mengerti pada peristiwa Paskah, Bapak Ibu Saudara. Ini sebuah ajaran kekristenan. Sehingga kita sungguh mau bersyukur karena bagi orang yang percaya, Yohanes 3:16, orang yang percaya kepada anaknya, Yesus Kristus adalah seorang yang kalaupun nanti dia mati dengan cara apapun, dia mati dalam Tuhan, untuk kemudian dia akan dibangkitkan dan hidup bersama Bapa di surga. Amin. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itulah janji dan iman kita. Maka kita bisa berani mengatakan itu, Bapak Ibu Saudara. Maka poin yang pertama adalah dalam karya Allah itu memang Allah merencanakan supaya dunia tahu Allah menghendaki keselamatan lewat kebangkitan Yesus. Bukan inisiatif manusia, bukan maunya para muridnya. Maka malaikat itu hadir. Yang kedua, mari perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ada satu berita yang menarik yang diucapkan oleh malaikat itu, seorang muda itu. Ya. Pada ayatnya yang ke-7, ya, kalimat malaikat itu. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada siapa dibilang? Petrus. Nah, ini menarik. Spesial banget itu Petrus. Kenapa enggak kalimatnya? Katakanlah kepada murid-muridnya. Titik. Tapi disebut dan kepada Petrus. Yang bagian kedua ini, Bapak Ibu, mari kita melihat. Ketika Allah berkarya, dia enggak cuma secara universal. Keselamatan berlaku buat semua orang. Tapi dia menyentuh sampai satu pribadi yang enggak terfikir disebut oleh malaikat, Petrus. Artinya Allah yang memang jauh dipahami dan enggak terjangkau oleh manusia, tapi Allah yang begitu dekat menyentuh suatu pribadi.
Yang orang lain pun gak tahu itu Tuhan lakukan. Kenapa Petrus? Kita tahu cerita ketika Tuhan ditangkap, apa yang dibuat oleh Petrus? Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kalau dalam film ya tentang Yesus, ketika Petrus selesai menyangkal Yesus, lalu angle-nya adalah Yesus menatap mata Petrus dan Petrus menangis. Bedanya Petrus dengan Yudas Iskariot, sama-sama yang sudah melukai hati Yesus. Kalau Yudas, ketika dia tahu dia bersalah, dia bunuh diri. Petrus ketika dia tahu dia bersalah, menyangkal Yesus di depan banyak orang, dia menangis, tapi dia gak bunuh diri. Yesus tahu Petrus menyangkal, dan itu pukulan telak bagi Petrus. Penyangkalan itu, dia malu, dia merasa seorang murid yang selama ini tampil di antara yang lain seolah hebat, yang paling besar, yang paling bisa dipercaya mewakili para muridnya, justru yang paling rapuh dan jatuh dalam penyangkalan. Sudah bagus dia gak bunuh diri memang, tapi itu sangat memukul dia. Maka kita bisa pahami kalau di antara para muridnya mungkin Petrus lah yang tidak punya inisiatif atau terpikir datang ke kubur Yesus, sebab dia malu, dia menyesal, dan dia takut kepada Yesus yang mati. Orang yang kondisi begitu, dia gak lagi tahu mau ngapain. Paling tidak dia menghindar cerita pengalaman bersama Yesus. Maka Petrus juga dalam kisah berikutnya, sebelum dia ditampakkan dengan Yesus, dia kembali hidup sebagai nelayan, seolah mau melupakan kisah bersama Yesus. Tetapi seorang muda ini menyebut, sampaikan kepada Petrus, seolah-olah ini pesan ilahi dari Yesus yang bangkit. Bilang ke Petrus, katakan kepada orang yang sudah menyangkal, bukan untuk membuat dia semakin merasa bersalah, tapi katakan, aku hidup juga buat dia. Aku mengasihi dia. Aku mengerti kondisi pribadi yang menyangkal itu. Aku ingin dia kembali bangkit, melihat hari esok bersama dengan Tuhan yang bangkit, tidak terpuruk. Dua peristiwa yang kita lihat dalam bacaan kita ini, Bapak Ibu Saudara, satu peristiwa yang sangat indah tentang siapa Allah kita. Allah yang merancang kehidupan jauh ke depan untuk kita, tapi juga Allah yang mengajak pribadi kita beserta dengan Dia dan mengenal betul siapa kita. Itulah Allah kekristenan kita. Allah orang Kristen kalau bisa dibilang begitu. Allah yang jauh, yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita nggak layak, tapi juga Allah yang mau mengatakan, datanglah kepadaku. Aku lemah lembut. Aku akan memberikan kelegaan. Maka dua kisah yang saya ajak kita memotret dalam Paskah dalam bacaan Markus 16 ini menggirangkan hati kita. Di tengah-tengah pergumulan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, bahkan pergumulan dunia dengan segala hal yang kita nggak tahu kan hari esok, di mana ada banyak orang yang tidak punya pegangan penguat dalam hidup menatap hari esok. Betul, semua orang punya agama, betul, dan silakan hidup dalam agamanya, silakan, tetapi kita diingatkan kita bukan sekedar orang yang beragama, seorang yang punya agama Kristen, tapi seorang yang punya satu pribadi ilahi
yang hidup, yang bisa kita jangkau di dalam Yesus Kristus yang bangkit secara pribadi, Bapak Ibu Saudara, sehingga membuat hidup kita ini bukan cuma hidup saat ini, tapi hidup kita kelak bersama Dia kalaupun ada kematian membatasi kenyataan kita. Maka hidup kita harus kembali bermakna, harus lebih berarti, harus lebih menunjukkan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Memang betul ayat yang ke-8, Petrus, para muridnya, Tuhan inginkan beritakan tentang keselamatan yang kekal itu. Itu yang kita harus hadirkan, Bapak Ibu Saudara, dalam sepanjang hidup kita sampai kematian kita. Hidup yang sangat singkat ini, hadirkan berita keselamatan yang kekal buat dunia. Berarti dalam memberitakan keselamatan itu juga kita yang memberitakannya harus dalam keadaan sukacita. Karena kita orang yang telah menerima keselamatan itu. Itu sama seorang yang jualan, sales misalkan, dia mengenalkan produk satu makanan. Gak mungkin dia ragu mengenalkan produk makanan itu. Bapak Ibu, ini roti kayaknya enak. Coba beli deh, kayaknya sih enak banget. Kok kayaknya? Kamu sudah makan belum roti ini? Kayaknya belum. Enggak, kayaknya udah. Dia aja bingung mengenalkan produk makanan untuk orang supaya beli. Sementara dia nggak pernah dan nggak yakin udah makan belum. Harusnya kalau bicara yang dia kenalkan, dia yang pertama kali merasa manfaat makanan itu misalkan. Hingga orang yang dengar yakin, oh iya kelihatan ya, iya betul ya, keren. Bapak Ibu, bukan berarti kita seperti sales, bukan. Tapi kesaksian kita tentang memberitakan keselamatan, hadirkan dalam sikap kita bersuka cita buat keselamatan itu. Kita yakin buat keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara. Bentuknya apa sih kalau kita yakin kita diselamatkan? Simple, Bapak Ibu Saudara. Walaupun gak gampang, simple. Saya pun kadang-kala gak mudah mengatakan ini. Bapak Ibu, jangan katakan saya mah gak takut mati. Kalau orang yang suka bilang saya gak takut mati, itu kadang-kala tertanam pada seorang teroris. Dia gak takut mati, bom meledak. Dia takut hidup, bukan takut mati. Artinya saya mengajak kita gak untuk meremehkan kematian. Ini satu topik kalau dibahas membuat orang mikir, ada gak usah lah ngomong kematian, gak usah. Bahkan sampai orang tua yang sudah sangat lansia begitu ya, bilang sama anak mantu cucu ngomong soal, ntar lagi teh aku mau mati, ya gak kuat lagi hidup sakit-sakitan seperti ini. Kalian tolong jangan gitu mak, mama gak apa-apa, mama sehat 1000 tahun lagi. Itu mah lebay itu mengeledek bukan menghibur. Jangan lama ngomong soal mati-mati, enggak, mama mah gak akan mati, mama mah hidup terus. Itu namanya ngeledek juga, bukan menghibur. Kalau memang mama akan mati, ya kita kata memang mama akan mati. Kenapa kita takut mengatakan itu? Ngomong soal kematian. Walaupun kalau itu menimpa kita dan saya pribadi, kita akan diam. Kenapa? Karena kita bertanya, aku siap tidak? Loh kenapa? Waktu ngomong seperti ini kita aman-aman saja. Tapi di saat Anda menghadapi satu peristiwa kritis, seolah-olah logika mengatakan, bentar lagi kau bisa mati nih. Misalnya apa? Saya bisa merasakan orang yang mungkin kena COVID sampai
kondisi yang sangat tidak bisa bernapas amat. Dan dia tahu di tengah sedikit kesadarannya, apa yang dia alami itu gak bisa bernapas dan sangat sulit demikian. Mungkin bukan perkara mudah untuk mengatakan dan meyakinkan aku berani mati. Dia takut mati. Bahkan stigma orang yang COVID karena kondisi yang berat bisa mati, misalkan seperti itu, ketika dia tahu dia kena COVID, dia udah ketakutan. Waduh, jangan-jangan awalnya tanpa gejala, kemudian berasa, aduh, itu stres. Kenapa? Apa yang dia takuti? Bukan COVID-nya, apa? Dia bisa mati karena itu. Tapi bukan karena COVID juga kemudian kita bisa bilang orang akan takut. Orang yang kena cancer pun, yang dia tahu, dokter bilang dengan menyebut stadium berapa, itu langsung gelap. Kenapa? Yang dia bayangkan apa? Kematiannya. Dia ngelihat itu anggota keluarganya, anak yang masih kecil atau cucunya. Tanpa saya menganggap remeh kondisi bapak ibu yang mungkin yang menonton ibadah ini atau ibadah di rumah atau di sini, begitu gampang seolah menganggap peristiwa orang yang sakit kanker. Justru saya mau katakan bahwa kematian Anda sangat begitu dekat ketika Anda tahu sedang mengalami satu peristiwa sakit penyakit yang lebih mendekatkan pada kematian itu sendiri. Dan gak usah kita merasa ini tabu mengatakannya. Justru di saat pasca ini kita tahu, bukan menantang, sekali lagi, paling tidak hari ini untuk Anda yang merasa baik-baik saja, ketahuilah kalaupun ada kematian pada semua kita, entah caranya seperti apa Bapak Ibu Saudara, kematian kita justru menghantar kita pada satu keselamatan yang sudah malaikat itu katakan, yang sudah Allah berikan dan Yesus wujudkan, akan membawa kita tidak pada kebinasaan kekal, tetapi hidup yang kekal bersama Yesus sendiri. Amin. Ini iman Kristen kita. Kalau ada orang bilang teroris itu bisa mengebomkan dirinya, udah dicuci otak dia, ibaratnya begitu kan. Saking yakinnya kalau dia bisa ngebomkan dirinya itu, matinya masuk sorga. Perhatikan, saking yakinnya dia gak takut lagi. Bukan mau dibilang kita harus seperti itu, tapi saya mau katakan iman kita lebih lagi kebenarannya untuk kita yakini dari seorang teroris yang ternyata salah meyakini hidup dan kebenaran. Kenapa kita justru lemah dan bimbang dan takut dan ragu, sehingga saya nggak habis pikir, maaf, kalau ada orang Kristen kemudian memilih pindah keyakinan atas nama apapun, meninggalkan imannya, nggak habis pikir. Berarti betapa tidak mudah yang kita sudah tahu dalam kesaksian kitab suci kita untuk kita yakini kebenaran bahwa iman kita nggak salah, percaya kepada Yesus Kristus dan hidup kita ditanggung Dia, sekalipun dalam kematian di usia tua yang kita nggak kuat lagi karena rapuhnya tubuh ini, Dia akan angkat dalam kehidupan di rumah Bapa di surga. Kenapa? Kenapa itu sampai terjadi? Maka berarti mari Bapak Ibu Saudara arahkan hati dan pikiran kita sungguh-sungguh pada Paskah ini. Ini iman kita, maka mantapkan dalam diri kita, yakinkan dalam diri kita, terima kasih ya Allah. Engkau yang jauh namun mendekat saat ini, merangkulku seperti Petrus yang sudah terpuruk, diangkatnya untuk mengatakan, aku ingin kau bersamaku. Kalau Yudas sudah gak bisa, dia sudah bunuh diri. Petrus, engkau tetap bersamaku. Lihatlah aku yang pernah mati dan kau sangkal, sekarang hidup kembali
dan membawa engkau di mana aku berada. Dan membawa Bapak, Ibu, Saudara dan saya di mana Yesus berada. Amin. Maka bersukacitalah dalam hidup kita. Hadirkanlah sukacita itu. Salah satunya adalah jangan lagi takut menjalani hidup ini. Jangan lagi takut menjalani hidup ini. Karena keselamatan itu membuat kita melihat Kristus yang sedang menjangkau pribadi kita di tengah pergumulan kita. Bagi Anda yang sakit, yang mungkin tahu bahwa kondisi ini berat, lalu orang katakan kayaknya kau bisa mati karena ini. Jangan Anda takut. Dunia boleh mengklaim Anda mungkin gak bisa apa-apa karena satu penyakit. Tapi Tuhan katakan dalam ketidakbisa apa-apaanmu itu aku akan menggendongmu. Anda bilang saya sudah tua gak berdaya merepotkan orang lain. Tuhan katakan engkau gak merepotkan aku. Karena aku akan merepotkan engkau melihat karyaku. Bersukacitalah. Anda punya pergumulan soal hari esok dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam rumah tangga atau apapun itu. Hari ini pasca membuka mata kita, Anda gak seorang diri bergumul tentang itu. Karena Yesus yang bangkit menarik tangan Anda. Ayo bangun, jalan bersamaku. Oke, kita punya hitungan logika. Tuhan gak bisa, gak masuk, gak mungkin Tuhan. Betul. Tapi Dia akan memberkati Anda. Menumpangkan tangannya kepada Anda. Dan mengatakan damai sejahtera. Dan jangan takut lagi. Maka kekuatan kita adalah bukan karena kita masih sehat dan kuat, masih muda menjalani hari esok. Tapi ada tangan Tuhan yang diarahkan kepada tubuh Anda atau kepala Anda, atau menyentuh tubuh Anda, menyentuh kepala Anda dan mengatakan tenang, diam, damailah bersamaku. Inilah keluar biasaan hidup dalam Yesus. Dia mau campur tangan dengan caranya kita menjalani hidup ini. Maka yang kini kita akan lihat bukan pada kapan kita mati, bukan pada bagaimana cara kita mati, tapi bagaimana kita mengisi hidup dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dengan sukacita, dengan bersemangat, dan jangan takut lagi Bapak Ibu Saudara. Kalaupun kita punya salah, kita punya dosa, Dia katakan akan mengampuni. Dan setelah Dia mengampuni Anda, kembalilah hidup seperti yang Dia kehendaki. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Untuk apa? Menghiasi hidup Anda dengan sukacita keselamatan itu. Dari apa yang Anda katakan, dari apa yang Anda bisa lakukan, memberkati setiap orang dan nama Tuhan dimuliakan. Bangkitlah Bapak Ibu Saudara. Apapun yang sedang Anda ketahui, hari esok mungkin berat, tapi sekarang sertakan bersama Tuhan. Mudah? Gampang? Mungkin saat Anda pun sedang berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Logika Anda terus menguasai pikiran Anda mengatakan enggak bisa, tetap itu berat, itu berat, itu berat. Maka berimanlah bersama Dia, bukan berlogikalah bersama Dia. Tuhan memberkati setiap kita, dan Dia tidak sabar menggandeng tangan kita. Nak, lanjutkan hidupmu hari ini di masa pandemi COVID-19, karena aku tahu engkau bisa menghadirkan karya Allah, sukacita keselamatan, sampai engkau kugendong ke rumah Bapa di sorga. Amin.